Belum belajar, mari kita baca doa. Bagus bacaan Fiona ya. Mudah-mudahan dengan dibacakan Al-Quran tadi, semoga kegiatan kita, pembacaan kita nanti sampai akhir diberkahi oleh Allah. Ibu absen dulu ya. Aprilia dan Nafsa, Ahmad Al-Muhaimin, Aldo Indra Gunawan. Nah, baik, berarti hadir semua hari ini ya. Baik, Anda semua, minggu sebelumnya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Ahmad, apa materi kita minggu kemarin, Mak? Munafik dan keras hati. Siapa yang tahu apa itu munafik? Reza, apa itu munafik, Reza? Munafik dapat dikatakan yaitu menampakkan keimanan atau kebaikan kepada orang lain dan menyembunyikan keburukan di dalam hati. Ya, bagus ya. Kita beri aplaus untuk Ahmad dan Reza. Jadi, untuk sekarang, materi kita sekarang yaitu tentang dakwah. Siapa yang tahu apa itu dakwah? Ada yang tahu? Laura, apa itu dakwah, Laura? Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang bijak, santun, dan penuh hikmah. Ya, bagus.
ini atau di elemen fikih ini. Ya, ada khutbah, dakwah, dan tabligh. Tapi yang untuk pertemuan sekarang kita membahas yang pertama terlebih dahulu yaitu tentang dakwah. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran kamu semua diharapkan mampu menganalisis ketentuan dakwah. Apa itu dalil dakwah, pengertian dakwah, ya, cara-cara berdakwah, bentuk-bentuk berdakwah, adab-adab berdakwah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, murid dapat menyusun teks khutbah atau dakwah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ya. Untuk tujuan yang kedua, kamu nanti diharapkan mampu menyusun teks dakwah atau bukan hanya teks saja, bisa nanti berupa poster atau berupa rekaman dakwah kamu nantinya di akhir pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, murid dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya. Nanti di akhir pembelajaran kamu juga bisa hendaknya mempraktekkan dakwahnya di depan kelas. Ya, baik, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, apa itu manfaat kita mempelajari dakwah ini? Nah, dengan mempelajari dakwah, ya, bisa dia memahami lebih mendalami ilmu-ilmu agama misalnya. Ya, banyak menghafal ayat, banyak menghafal hadis tentang ajakan seru atau seruan kepada kebaikan, ya. Kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, itu salah satu manfaat mempelajari dakwah. Nah, baik, untuk asesmen awal silahkan keluarkan HP-nya. Ada link yang sudah Ibu kirimkan, silahkan diisi linknya. Dan sudah selesai isi asesmennya? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu sampaikan sedikit dulu ya tentang dakwah. Ya, seperti yang sudah dijawab oleh Laura tadi. Ya, dakwah yaitu mengajak atau menyeru seseorang untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yang berarti memanggil, mengajak atau menyeru. Ya. Sedangkan dalam konteks Islam, dakwah adalah kegiatan mengajak, menyeru atau menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan mengajak mereka untuk memahami, mempercayai dan mengamalkan ajaran Islam secara ikhlas dan benar. Dakwah bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, memperbaiki akhlak dan mendekatkan manusia kepada Allah. Jadi dakwah itu berarti mengajak, menyeru seseorang untuk kebaikan, mengajak seseorang untuk lebih mendalami lagi tentang ajaran Islam, mengajak seseorang untuk selalu taat kepada Allah, ya, dan menjauhi segala larangannya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, ya, kita menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Silakan kita simak bersama video berikut. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak kebaikan. Dari video tadi, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bagaimana hendaknya cara berdakwah yang efektif sesuai ajaran Islam di era digital saat ini? Revan, coba Revan, apa nama Revan? Ada beberapa cara yang efektif dalam berdakwah di era digital, seperti menggunakan media sosial dengan bijak, menggunakan bahasa dan tata krama yang santun, memanfaatkan aplikasi Al-Quran dan kajian online. Ya, bagus, kita beri aplaus untuk Revan. Jadi, bagaimana cara berdakwah yang efektif di era digital, ya? Walau yang orang-orang yang lakukan di media sosial, ya, itu hendaknya dengan menggunakan media digital dengan cara yang bijak, ya, menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang santun, kemudian menyaring, ya, apakah
bisa ya poster yang berisi tentang kebaikan, ya seruan ajakan kebaikan, ya buat di Canva nanti kita tampilkan dari ke depan. Kalau bisa ditampilkan juga di dalam poster itu ada ayat atau hadisnya yang mendukung. Nah, kemudian untuk kelompok kinestetik, silahkan kamu tulis naskah dakwah. Kemudian nanti kelompok kinestetik menampilkan dakwahnya langsung di depan kelas. Bisa dipahami masing-masing kelompok? Bisa. Nah, Fiona, bantu Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan mulai ya, silakan susun dulu apa materinya, apa temanya. Ya. Silakan kamu diskusikan ya, berapa menit waktu yang bisa untuk melakukannya. Ya, berapa apa temanya, siapa yang bisa nanti juga untuk menampilkan ke depan. Silakan mulai diskusi. Nah, untuk videonya silakan kamu bisa buka di Google. Yang membuat naskah ya, yang membuat naskah dakwah bisa dicari di Google sumbernya, atau yang auditori juga bisa ya. Kemudian apalagi yang visual, silakan cari sumber-sumbernya dari, manfaatkan media digital kamu, manfaatkan HP-nya dengan baik. Sudah dicari temanya? Apa temanya? Silakan lanjutkan, silakan tulis temanya, kemudian dihafal, nanti dipraktekkan ke depan. Silakan tentukan siapa yang akan mempraktekannya langsung juga. Ya. Kelompok ini sudah dicari, sudah direkam. Sudah, Bu. Ya, kalimat motivasi atau hadis-hadis yang berupa ajakan atau seruan kebaikan. Sudah. Sekarang kita presentasi lagi ke depan masing-masing kelompok ya. Silakan kelompok kinestetik terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman semuanya, kami di sini akan menyampaikan sebuah ceramah. Sebelumnya, mari kita buka dengan sebuah kata-kata terlebih dahulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan materi mengenai kata-kata motivasi dan hadis. Untuk itu mari kita mendengarkan kata-kata motivasi dan hadis yang telah kami rekam. Belajar hari ini untuk masa depan dan lebih baik. Pendidikan adalah paspor ke masa depan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti belajar. Kegagalan adalah kesempatan untuk mulai lagi dengan lebih bijaksana, dan kecepatan adalah kunci untuk menguasai pelajaran. Masih ada? Hadis tentang motivasi hidup dan kegalauan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekaulatan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tersusuk duri sekalipun. Mereka karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Tidak. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kelompok visual. Silakan kelompok visual. Baiklah, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan poster hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Fajri. Baiklah, jadi di sini kami membuat dua poster. Yang pertama adalah poster tentang semua berawal dari zina. Jadi poster ini berisikan berbagai macam akibat dampak negatif dari perbuatan zina, sampai akhirnya mutilasi, aborsi, dapat mendapatkan penyakit menular, HIV, AIDS, dan menghancurkan rumah tangga, pemerasan, sakit jiwa, depresi, dan lain-lain. Dan janganlah kamu pernah mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baiklah, itu untuk poster yang pertama. Dan untuk poster yang kedua yaitu bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Betapa dekatnya jalan keluar. Barang siapa merasa diawasi Allah dalam urusannya, maka dia pasti akan selamat. Barang siapa yang jujur kepada Allah, maka tidak akan tertimpa penderitaan. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah pasti akan memberinya harapannya. Tafsir Ibnu Katsir 8/32. Jadi itu poster yang kedua, dan saya kembalikan kepada masyarakat. Baiklah, hanya itu poster yang kami buat. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, itu tadi hasil project seperti metode pembelajaran kita ya.
di depan tadi. Baik, sekali lagi kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Dan baik, dari pembelajaran kita tadi, dari proyek yang sudah kamu kerjakan tadi, apakah ada apa yang dirasakan? Apakah ada manfaatnya bagi diri sendiri? Ada ya, bagi kelompoknya apalagi ya. Jadi dengan berdakwah atau dengan membuat proyek tadi, berarti kita sudah bisa menyampaikan pesan dakwah kita kepada seseorang. Nah, kemudian untuk penampilannya tadi hanya Ibu kasih evaluasi sedikit ya bagi yang ceramah misalnya. Ya, bagi yang ceramah tadi mungkin intonasi suaranya lagi diperjelas lagi, ya, diperbaiki intonasinya. Jangan datar saja, ya, lebih diintonasikan lagi. Kemudian yang rekaman suara juga, ya, juga intonasi. Kemudian yang poster, ya, ini sudah bagus karena sudah ada disertai dengan ayat dan hadis. Cuma penyampaiannya saja nanti tadi yang agak kaku, ya, mungkin karena berdiri di depan ini tidak mudah, ya. Semua sudah bagus, ya, hanya itu sedikit koreksi dari Ibu. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk asesmen kita, asesmen akhir, silahkan keluarkan HP itu yang sudah Ibu kirimkan di grupnya. Silahkan keluarkan HP-nya masing-masing, silahkan diisi asesmennya, ya. Sejauh mana pemahaman kamu tentang materi kita hari ini, ya. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing dan kerjakan asesmennya. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Nah, baik, dari materi kita hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Laura, silakan Laura. Kesimpulannya yaitu zina adalah perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam karena merusak moral, keluarga, dan masyarakat. Dakwah adalah upaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk mencegah perbuatan zina dengan memberikan nasihat dan edukasi secara bijak. Bagus, kita beri aplaus. Nah, kesimpulan kita hari ini, ya, dakwah yaitu seruan atau ajakan kebaikan, ya, baik dilakukan secara lisan, tulisan maupun melalui perbuatan. Dan bahkan di era sekarang orang yang sangat tergantung sekali dengan HP, ya, dengan media sosial. Banyak orang yang melakukan dakwah di media sosialnya. Baik, itu materi kita hari ini, ya. Untuk materi selanjutnya, ya, kita lanjut ke materi tentang khutbah, ya, dengan metode yang berbeda lagi, ya. Baik, silakan ketua kelas dipimpin doanya dulu. Di depan dulu, siap. Hormat, gerak, tegak, gerak. Marilah kita baca hendaklah setelah selesai belajar.